Kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, tidak bisa kembali, dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang nggak ada yang bisa percaya sama gue, nggak apa-apa, cuman ceritanya nggak seperti apa yang berkembang sekarang gitu. Aku waktu itu ambil Al-Quran, aku bilang sama dia, aku bersumpah pada Allah, bukan pada makhluk, di atas Al-Quran ini, bahwa aku tidak punya niat apa-apa sama dia, niat jelek, niat jahat. Aku cuma datang dengan niat yang baik, dan tujuanku at the end adalah ibadah melakukan satu pernikahan. Kamu kaum wanita yang terkena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan segan untuk meminta bantuan kepada teman, tetangga, atau siapapun yang bisa menolong kamu. Jangan lupa kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, karena ini penting banget. Apakah itu video handphone, apakah itu CCTV, atau itu adalah bukti suara rekaman di handphone, suara, foto, saksi untuk memperkuat laporan kamu ke polisi. Laporkan saja ke polisi, toh delik aduan juga, artinya bisa kapan aja laporan tersebut dicabut kalau seandainya nanti kalian pasangan tersebut berbaikan kembali. Minimal kasih jerak kepada mereka yang melakukan KDRT. Kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut, dan istilah tinju itu fitting ya. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu memang dia sudah menerima bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Apapun motifnya, KDRT yang dialami oleh Vena Melinda itu sangat memprihatinkannya. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. Kaidah sederhana, laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Mana pengayomanmu? Kok nempeleng rendah banget. Tembok pukulan air gitu. Yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku kesampingkan semua perasaan itu, dan aku ada buat mama gitu. Meskipun nggak bohong sih, baru sekarang ini ya, setelah semuanya selesai baru berasa tuh kayak rasa sedihnya, rasa kayak marahnya, nggak nyangkanya tuh baru bener-bener wah berasa banget sekarang. Farel Bramasta akhirnya buka suara terkait Vena Melinda, sang ibu yang jadi korban KDRT Ferry Irawan. Farel pun menuliskan dan perasaannya untuk sang ibunda, Vena Melinda, atas kejadian tak mengenakan ini. Farel berjanji akan selalu ada untuk sang ibunda. Ia berharap agar segala masalah yang dialami Vena dapat segera terselesaikan. Aku akan selalu ada untuk mama. Bismillah, kata Farel Pilu melalui story Instagramnya. Tindakan KDRT yang dialami Vena Melinda dilakukan Ferry Irawan di salah satu hotel di Kediri. Kondisi hidung berlumuran darah, Vena Melinda sempat teriak keluar dari kamar hotel, sempat disaksikan pegawai hotel. Adapun Vena Melinda langsung melaporkan Ferry Irawan ke pihak kepolisian yang langsung ditangani Polda Jawa Timur. Kabar Vena Melinda di KDRT Ferry Irawan bak membuat kedua putra sang selebriti sedih. Bak berusaha tetap sabar dan tegar, Farel Bramasta melalui postingan Instagramnya meminta support dari publik terkait kondisi sang ibunda Vena Melinda.
Namun dalam foto tersebut tertulis pesan kecil yang meminta untuk diberikan doa dan dukungan untuk kasus sang ibunda. Bismillah, mohon doa dan support dari semuanya, tulis Farel Bramasta, Selasa 10 Januari 2023. Terkait kabar sang ibunda, dua putra Vena yakni Farel Bramasta dan Atala Naufal setia memberi dukungan kepada ibu mereka. Sementara Atala diketahui sudah menemani Vena di Surabaya sejak kabar KDRT itu mencuat. Atala Naufal membagikan sebuah video singkat ketika ia sedang menemani sang ibunda di rumah sakit. Atala Naufal terlihat memeluk sang ibunda yang sedang terbaring lemas di atas ranjang rumah sakit. Selain itu, Atala Naufal mengucapkan terima kasih atas semua doa yang diberikan untuk Vena Melinda. Thank you buat semua doanya teman-teman, tulis Atala Naufal di Instagram Story pada hari Selasa 10 Januari 2023. Diungkap Atala, kondisi terkini sang ibunda tercinta dalam keadaan membaik. Alhamdulillah kondisi mama sudah membaik, pungkas Atala. Sementara itu, kabar Vena Melinda melaporkan sang suami Ferry Irawan atas dugaan kasus KDRT ke kepolisian hingga kini masih menjadi sorotan. Tanda-tanda bahwa Vena Melinda sedang ada masalah dalam rumah tangganya sebenarnya sudah terlihat beberapa hari sebelum terjadinya KDRT. Pasalnya, Vena Melinda bak mencari-cari putra sulungnya, Farel Bramasta, yang sedang liburan ke Jepang. Sebagaimana diketahui, Farel Bramasta sempat keberatan memberikan restu untuk Ferry Irawan sebelum sang ibunda menikah. Namun pada akhirnya Farel Bramasta menyerahkan keputusan menikah kepada sang ibu. Sebelumnya diketahui, jauh sebelum Ferry Irawan dilaporkan ke polisi karena KDRT oleh Vena Melinda, pernyataan mantan istrinya pernah jadi sorotan. Saat Ferry Irawan baru-baru saja berencana menikahi Vena Melinda, Novi, mantan istri Ferry Irawan, mengurai pendapat. Ia memberikan pengakuan terkait apa yang pernah dialaminya saat ada di dalam rumah tangga. Novi mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari sang aktor. Sehingga ketika Vena Melinda menikahi Ferry Irawan, sebagai komentar negatif dari publik pun bermunculan. Atas kejadian tersebut, banyak orang kembali menyoroti masa lalu Ferry Irawan. Sebelum menikah dan bercerai dengan Anggia Novita pada 2021, ternyata Ferry Irawan pernah menikah dengan seorang wanita bernama Novi Sintawati. Saat itu, Novi juga pernah melaporkan Ferry Irawan atas tindakan KDRT. Ferry Irawan pun pernah diancam hukuman penjara 5 tahun dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2010. Dalam persidangan yang digelar Mei 2010, pihak orang tua Ferry Irawan memberikan kesaksian tentang keributan antara Ferry Irawan dan Novi sejak tahun pertama pernikahan dan sudah seringkali terjadi. Kemudian sikap kasar Ferry Irawan juga sempat diungkapkan oleh Anggia Novita, istri kedua Ferry Irawan yang bercerai pada 2021. Selain dia juga agak kasar, kalau misalkan dia marah itu, dulu-dulu sering banting pintu, terus ditonjokin, tutur Anggia Novita, dikutip dari kanal YouTube Maya Al-Eldol TV. Pernyataan Anggia Novita itu kemudian ramai dibicarakan kembali oleh netizen seiring dengan laporan yang baru saja diajukan oleh Vena Melinda.